Oke aja, balik lagi bersama gua Rizky Ci. Jadi kali ini gua bakal nge-reaction videonya rekayasa teknologi lagi proses penanaman pemanenan buah kurma. Siapa yang nggak tahu sih? Pastinya untuk masyarakat Indonesia, terutama agama Islam pasti tahu ya. Buah kurma ini ya, buahnya Rasul ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, buat semua yang belum subscribe, bantu di subscribe dan jangan lupa like. Tinggalkan jika kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Kita langsung lanjut nonton videonya. Enjoy! Dulunya yuk. Jangan lupa di subscribe. Sebenarnya buah kurma dapat dibudidayakan melalui bijinya. Namun untuk produksi skala besar seperti ini, pengadaan bibit pohon akan dilakukan dengan metode kultur jaringan. Kultur jaringan gimana tuh? Nggak tahu gue ya. Untuk menjamin mendapatkan bibit unggul dengan kualitas buah yang baik dan tahan penyakit, sekaligus dapat mendiakan bibit secara cepat dalam skala besar. Gitu ya. Jadi dia sistemnya kultur, enggak pakai biji. Sebenarnya pakai biji bisa, tapi kalau untuk skala besar katanya agak lama. Setelah petani memastikan suplai bibit kurma yang cukup, petani akan membuat perencanaan tata letak dan seberapa luas area perkebunan pohon kurma ini. Gila, jauh luas banget ya. Gurun pasir dulu bukanya. Desain yang lazim dan hampir sebagian besar petani kurma melakukannya adalah dengan membuat sebuah embung di tengah-tengah perkebunan kurma untuk memastikan suplai air yang cukup selama masa perkembangan kurma ini. Jadi mereka tuh buat tambak dulu gitu ya, supaya airnya tuh cukup katanya. Itu memang iya. Di perkebunan yang lebih modern, distribusi air sudah dilakukan dengan pipa-pipa yang terbentang di sepanjang kebun dan dapat menyemprot secara otomatis sesuai program perkembangan dari pohon kurma. Wow. Sistem semua ya. Ya wajar sih harga kurma itu Di mahal. tempat yang lebih tradisional, embung ini akan disalurkan lewat selokan-selokan kecil yang akan mengalir ke sepanjang area perkebunan kurma. Nanti dibikin repot juga ya kalau misalkan skala besar ya. Ini mungkin skala puluhan atau ratusan batang gimana ya. Kalau misalkan ribuan ya. Tidak seperti pohon buah lainnya yang memproduksi putik dan benang sari dalam satu pohon, sehingga mempermudah pembuahan. Jadi pohon kurma merupakan tanaman berumah dua, sehingga pohon betina yang menghasilkan putik terpisah dengan pohon jantan yang menghasilkan benang sari. Jadi dia nggak gabung gitu ya. Ini perlu diperhatikan oleh petani sehingga dapat mengatur jumlah yang cukup untuk perbandingan pohon betina dan pohon jantan. Oh, jadi pohonnya tuh beda-beda, sama kayak pohon kates gitu ya. Kalau kates kan juga ada tuh pohon laki ada pohon perempuan ya. Ekstra hingga pohon kurma berumur 10 bulan sampai 4 tahun setelah ditanam, di mana pohon kurma ini mulai berbunga dan siap menghasilkan buah. Wow, di Indonesia juga ada ya petani kurma ya. Jadi mungkin yang cowoknya tuh kecil itu kali ya. Umumnya perkebunan kurma mulai menghasilkan bunga pada bulan Maret. Pada bulan ini, petani akan bersiap untuk mengawinkan bunga jantan dan bunga betina. Ada bulannya ternyata, Cok. Nggak sembarangan bulan dia. Bunga jantan yang siap untuk dikawinkan ditandai dengan munculnya serbuk sari dari rumahnya. Begini. Dan apabila serbuk sari ini sudah muncul sempurna, akan menarik lebah untuk mendekatinya. Seorang pekerja akan memanjat dan memotong bunga jantan ini untuk selanjutnya diambil per 4 helai serbuk sari untuk setiap tangkai bunga betina. Sehingga dalam satu rumah benang sari dari pohon jantan dapat digunakan untuk mengawini banyak pohon betina. Pekerja akan meletakkan benang sari di tengah-tengah putik yang selanjutnya akan diikat untuk beberapa hari. Gitu.
Setelah buah terbentuk dan mulai mencapai tahap berat tertentu, Hah? beberapa buah akan disingkirkan untuk menghasilkan buah terbaik. Sayang banget sih ya, dibuang ya. Gila, banyak banget ya. Sementara itu, petani juga membungkus buah kurma ini dengan kain kelambu atau kain berjaring-jaring pada bagian bawah untuk menghindari kerusakan karena hujan atau gigitan serangga yang akan membuat buah kurma terjatuh sebelum mencapai kematangan yang sempurna. Pada tahapan ini, penting bagi pohon kurma untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup dan suplai air yang memadai untuk menghasilkan buah kurma yang sehat Gila, dan Jo. besar. Baru tahu gua, Jo. Ada yang udah tahu belum? Keren ya. Buah kurma kecil berwarna hijau ini Hah? disebut dengan zok, muncul sekitar bulan Juni hingga bulan Juli. Oh, sebulan. Pada bulan Agustus, buah kurma ini kemudian akan berubah warna semakin kuning yang disebut dengan Sekbazava. Sheikh Bezaba. Terus Pada bulan terus. September, mereka mulai melunak dan kemudian disebut dengan Weber. Hebat. September. Akhirnya, sekitar Oktober atau November, kurma siap dipetik atau dipanen. Gitu, Jo. Jadi Juni, Juli, Agustus, Pada musim September, panen 5 seperti bulan ya. ini, petani Dia baru bisa dipanen tradisional ya. akan menunggu waktu kematangan sempurna untuk setiap kurma pada satu tandan. Yang selanjutnya, petani akan memanjat dan memetiknya dengan memotong pada pangkal tandan kurma. Oh, ini yang manual ya. Sedangkan pada pertanian yang lebih modern, Iya. proses pemanenannya akan dibantu Lebih enak, alat alat semacam berat ya. ini untuk mempermudah proses pemetikan dan pemilihan setiap kurma yang matang. Sehingga pada proses pemanenan modern, pemetikannya akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kualitas standar yang ditentukan oleh petani dan pangsa pasar. Oh. Gitu. Ini mereka mananya tuh bertahap gitu ya, nggak langsung. Selanjutnya, kurma-kurma ini akan dimasukkan ke konveyor berjalan di mana pekerja wanita akan mensortir berdasarkan kelembutan dan kekeringan buah kurma. Selanjutnya, kurma yang sudah dipilih akan dipacking. Inilah kalau misalkan kita pergi haji atau gimana gitu, atau umroh atau ke tanah suci, pasti pulang Sedangkan semua. untuk buah Ini kurma asli nomor loh. 1 Hah? akan melalui proses yang berbeda di mana sebelum disortir oleh mesin, Hah? kurma ini akan dibersihkan dalam konveyor berjalan dengan rambut kuda. Nah terus yang nomor 2, nomor 3-nya kenapa nggak dibersihin juga? Apa coba bedanya? Setelah dibersihkan dan disemprot, kurma ini akhirnya melewati scanner otomatis yang akan memantau dengan infrared untuk melihat kondisi dan bentuk kurma. Pada area scanner ini, kurma akan diputar sehingga tidak ada sisi yang tidak terpantau. Wow. Gila, Jo. Scanner ini dapat menangani 1 kilo kurma dalam 1 detik. Informasi kurma yang didapat akan dikirim ke komputer pusat dan dikumpulkan serta dieksekusi. Setelah memenuhi standar kualitas produksi, kurma-kurma ini akan dikemas dan distribusikan ke seluruh dunia. Gila, keren. Gak nyangka gue, Jo.
prosesnya begitu detail ya. Wajar kalau misalkan harganya itu mahal, panen juga nggak gampang, penanamannya apalagi nggak di sembarang tempat bisa hidup. Ini masih muda ya, enak kayak gitu kali itu, masih belum terlalu matang ya, masih basah. Good. Nah, pengalaman nggak tuh? Bisa udah berangkat satu kontainer, satu kapal ya. Gila gila. Mantap. Oke Jo. Jadi mungkin videonya batas itu doang. Untuk Jo semua pasti ya bangga ya. Karena kurma itu memang makanan yang lezat kalau menurut gue. Apalagi kalau misalkan di saat puasa itu pasti ada aja ya. Apalagi lebaran kalau misalnya orang pulang dari tanah suci kayak haji atau umroh pasti bawanya kurma. Ya, buat Joku semua, mungkin videonya dari sini aja. Jangan lupa di subscribe, like, share, tinggalkan kalian berupa komentar kalian dari kota mana aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Enjoy next video.